Oke, karena sudah hampir tamat, tinggal beberapa puluh chapter doang. Ceritakan ku percepat sampai sini, jadi nggak akan terlalu detail sampai sini ya. Mungkin akan jadi beberapa video doang. Sebagian besar interaksi akan aku cut karena cukup repetitif, dan yang aku masukin palingan penjelasan tentang plot utamanya. Yang sampai sini tinggal mengungkap beberapa misteri doang. Seperti bisa jangan lupa like dan subscribe. Tidak ada traktiran hari ini, tapi semoga bisa menghibur waktu kalian. And let's begin the story, guys. Jadi cerita dimulai dengan si Maria yang membawa fragmen bonfire tablet ke toko Linji. Yang beberapa kali dijelaskan bahwa fragmen inilah yang menyelamatkan dia dari kontaminasi di Lower District. Lalu sesampainya di toko Linji, Maria sempat melihat Muen yang berbincang dengan Linji. Rupanya Muen ini pulang sebentar untuk mengabarkan tokonya sudah siap sebelum kemudian dia pergi lagi ke toko tersebut atau ke cabang toko barunya. Nah, ketika di depan, Muen sempat berpapasan dengan Maria, bahkan berkontak mata yang membuat Maria menjadi merinding. Bahkan fragmen batu di kantongnya juga makin panas karena merasakan aura kuno dari si Muen. Akhirnya Maria pun harus menakar ulang kekuatan Linji yang sepertinya jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan selama ini, karena bahkan asistennya pun punya aura sekuat itu. Nah, Linji yang melihat Maria berdiri cukup lama di situ mempersilahkan dia untuk masuk, dan Maria sampai sini lebih berhati-hati mencoba berinteraksi dengan atau secara normal terlebih dahulu dengan si Linji, sehingga terjadilah percakapan antara Linji dengan seorang pelanggan seperti biasanya, di mana Linji menyambut Maria dengan cukup ramah lah. Dan akhirnya Linji mengetahui si Maria ini dari Truth Society, jadi mereka pun berbincang tentang Andrew, Hood, dan sebagainya. Sampai pada satu titik, ketika dirasa waktu yang tepat, Maria mengeluarkan sebuah fragmen batu yang yaitu fragmen dari bonfire tablet sambil menyeringai. Rencananya dia ini ingin menakuti Linji dengan backingannya yaitu Primordial Witch of Life. Tapi ketika Maria mengira Linji akan ketakutan, rupanya respon Linji ini sangat santai, Pak. Dia malah mengatakan, "Nah, ini batu gua punya nih 2 biji, dikasih sama pelanggan," gitu ya. Kemudian mengeluarkan sebuah kotak berisi 2 pecahan batu yang mirip seperti itu. Linji menceritakan tentang kemarin, dia bilang sepertinya akan terjadi keajaiban sehingga batu ketiga muncul dan akan dia dapatkan, yang mana kepada si Melissa ya. Rupanya beneran muncul, Pak. Linji juga menceritakan tentang Church of the Plague yang juga datang ke situ dan ingin si Linji ini pergi ke Lower District. Sehingga Maria yang sampai sini terkaget-kaget karena alurnya tidak seperti yang ia bayangkan, tidak seperti yang ia pikirkan, hanya bisa termenung dan sekaligus mengungkapkan banyak dugaan. Karena sebelumnya ia sempat menyadari penduduk Lower District yang semuanya bermutasi menyeramkan dan tidak pernah melihat matahari ini seringkali melihat ke atas seperti menunggu sesuatu datang ke situ, dan Maria menyimpulkan yang mereka tunggu ini sepertinya adalah sosok Linji. Di saat yang sama, Maria pernah berspekulasi bahwa Church of the Plague itu mengikuti sosok dewa yang menjadi sumber dari mutasi mereka, sumber corruption mereka, sehingga secara tidak langsung Linji adalah sosok yang dimaksud alias sosok yang mereka ikuti. Maria yang sudah ketakutan makin dibuat panik ketika tubuhnya tiba-tiba kaku bersamaan dengan dia melihat kemunculan si Blackie di tembok yang rupanya mengendalikan jiwa Maria itu sendiri untuk memberikan batunya kepada si Linji. Nah, Maria yang menyadari bahwa jiwanya telah terkekang pun menyimpulkan kalau dia melawan bisa-bisa dia ini tewas karena jiwanya yang telah dikendalikan. Sehingga si Maria agak mengikuti paksaan gerakan tersebut karena memang terpaksa, sampai setelah batunya diberikan ke Linji, Maria bisa bergerak kembali. Nah, Linji yang menyadari Maria tiba-tiba bertingkah aneh seperti ada penyakit yang kambuh, mencoba bertanya dan membantu si Maria. Kenapa dia begitu dan apakah dia ini butuh bantuan dan sebagainya. Namun karena Blackie masih ada di belakang Linji dan penampilan Linji yang juga tiba-tiba berubah, kata si Maria, membuat Maria ini makin ketakutan, teriak-teriak minta tolong sampai jatuh dari kursi. Linji pun menoleh ke belakang mencari tahu sebenarnya apa yang Maria lihat ini dan menyadari rupanya ada si Blackie yang menampakkan diri, sehingga ia pun membisikkan menyuruh si Blackie ini cepat-cepat pergi dari situ karena kasihan si Maria ini takut, dan si Blackie pun pergi seketika setelah itu. Lalu Linji kembali menghampiri si Maria untuk membantu dia. Nah, rupanya setelah Linji berbalik, Blackie muncul lagi, Pak, dengan bentuk yang jauh lebih besar dan menyeramkan, sehingga Maria pun lari dari situ sampai ada satu buku yang dia bawa jatuh ke lantai. Linji kemudian mengambil buku si Maria yang jatuh tersebut, yang adalah sebuah jurnal mirip dengan jurnalnya si Theodore, lalu melihat ke belakang di mana Blackie sudah kembali ke bentuk kecil lucunya. Blackie pun dimarahi sama si Linji kenapa dia ini menakut-nakuti pelanggan dan sebagainya dengan cukup lama, sampai setelah ngomel, Linji ini bertanya apakah Blackie ingin memakan fragmen tersebut sampai dia harus menampakkan diri di depan si Maria.
Di sisi lain, Blackie tidak merespon apapun, hanya menatap si Linji terus-terusan. Bersamaan dengan Linji yang sampai sini sudah mengetahui banyak hal tentang mitos di Azir. Dari si Silver kemudian membuat sebuah dugaan. Linji yang tahu bahwa Blackie memang makhluk dari dunia tersebut, bertanya-tanya apakah Blackie merupakan sosok yang penting di sejarah Azir seperti Primordial Witches. Karena jika dia memunculkan diri karena fragmen dari si Life yang dibawa oleh si Maria, apakah Blackie ini temannya si Life atau musuhnya si Life gitu ya. Blackie yang masih diam di situ menatap ke arah Linji membuat Linji tiba-tiba kepikiran seperti apa tubuh si Blackie. Linji pun pelan-pelan mencoba menyentuh si Blackie, tapi rupanya si Blackie ini membuat gerakan yang sama persis dengan Linji, yaitu mencoba menyentuh si Linji. Sehingga jari telunjuk mereka sama-sama sentuhan, sebelum kemudian Blackie menghilang lagi. Nah, di sini Linji merasakan tubuh Blackie sangat mirip seperti tekstur kulit manusia, membuat Linji makin tidak tahu apakah Blackie itu manusia atau bukan, atau mungkin hanya mengimitasi tekstur manusia. Nah, setelah terkumpul 3 fragmen di situ, Linji mencoba menyatukan semuanya yang memang cocok seperti puzzle, lalu mencoba membaca tulisan di situ. Sayangnya Linji tidak bisa membaca semuanya karena ada banyak karakter dari bahasa yang jauh lebih kuno daripada bahasa elf di era kedua yang Linji pahami dari ingatan si Candela. Lalu karena hari sudah mulai gelap, Linji pun menutup tokonya, tapi ia dikejutkan dengan fragmen batu sebelumnya bergetar dengan frekuensi yang sangat tinggi dan mengeluarkan cahaya berwarna merah. Nah, Linji yang sudah mendengar cerita tentang Life dari si Silver, dan sampai sini kan Linji memang mengetahui sebagian besar mitos di Azir gitu ya, termasuk para Primordial Witches, mempunyai dugaan apakah batu tersebut merupakan media untuk si Life ini bangkit kembali dari kematian, katanya. Sehingga Linji memutuskan untuk tidak tidur malam itu dan menunggu apa yang akan terjadi dengan batunya. Tapi karena Linji sudah sering berinteraksi dengan Silver, sering bertukar cerita, yang singkatnya Linji akhirnya sudah mengetahui bahwa Silver merupakan salah satu Primordial Witch. Jadi bertemu dengan satu lagi temennya, yaitu si Life ini, tidak terlalu menakutkan bagi si Linji, biasa aja. Nah, Linji lalu menaruh batunya di meja, lalu mengambil satu buku untuk menghabiskan waktu begadang, yaitu buku tentang sejarah Azir yang juga kebetulan membahas tentang si Life. Buku tersebut singkatnya menjelaskan tentang 4 Primordial Witches yang tidak pernah punya hubungan yang dekat. Mereka punya pendirian masing-masing, di mana si Life dianggap sebagai witch yang paling baik dan pelindung ras manusia. Di situ juga diceritakan tentang The Darkness, sosok yang menginvasi Azir pada satu titik dan menjadi tempat berkembang biaknya Dream Beast, katanya. The Darkness ini juga lah yang mengontaminasi pikiran orang-orang sehingga banyak yang menjadi gila maupun mati, dan nantinya era ini disebut sebagai The Great Plague atau The Great Pestilence atau wabah besar, yang mana Candela terfitnah sebagai sumber dari wabah tersebut di era kedua. Meskipun Linji juga tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar dari si Silver di komik chapter 56. Nah, kemudian ada cerita juga tentang si Life yang menganggap makhluk mitikal dari naga kuno sampai elf adalah makhluk yang arogan karena punya kekuatan besar, sehingga membuat dunia mengarah kepada kehancuran, katanya. Sehingga Life percaya bahwa hanya ras manusialah yang ia lindungi itulah yang pantas memimpin dunia tersebut. Ia pun menciptakan Bonfire yang melindungi ras manusia ketika The Darkness menjajah. Ia juga mengajari banyak hal kepada manusia sampai menghabiskan cukup banyak kekuatan dan akhirnya jatuh ketika melawan invasi Evil God atau The Darkness. Intinya sepertinya Life ini rukun hanya kepada ras manusia dan cukup membenci ras mitikal yang lain. Nah, Linji yang menyadari bahwa Darkness alias Evil God ini sering disebut di banyak buku sejarah Azir, tapi anehnya tidak banyak penjelasan, bahkan sangat jarang dijelaskan, membuat dia kemudian makin penasaran. Tapi yang pasti, kemunculan sosok Darkness ini saja membuat para elf musnah dalam waktu singkat di era kedua. Dan kehidupan masih ada sampai sekarang adalah berkat para Primordial Witches, termasuk si Life itu sendiri yang melindungi manusia. Singkatnya, Linji membaca buku sampai tertidur. Kemudian di tengah malam ia tiba-tiba kebangun karena seperti ditabok sama sesuatu, dan ternyata dia dibangunin sama si Blackie. Ia kemudian melihat batu di mejanya melayang, mengeluarkan cahaya merah terang sampai akhirnya membentuk siluet seorang wanita, di mana separuh wajahnya adalah api, separuhnya lagi ditutupi sisik, dan ia diselimuti api yang membara. Lalu setelah si Life membuka mata, yang ia lihat adalah sosok Linji tersebut. Nah, Linji sendiri juga cukup terkejut. Rupanya si Life ini benar-benar bangkit dari batu tersebut. Sehingga ia pun mencoba menyapa si Life ini, memperkenalkan dirinya dan menceritakan bahwa ia kenal si Life ini dari si Silver. Namun si Life yang melihat Linji justru juga kaget. Si Linji kaget, dia juga kaget karena dia mengenali si Linji ini sebagai musuhnya yang telah kembali, katanya. Linji pun mencoba menjelaskan sepertinya Life ini salah orang karena dia nih loh manusia biasa yang kebetulan bisa ketemu sama Silver terus mendapatkan banyak cerita. Jadi dia kenal dengan si Life karena si Silver gitu ya. Sehingga Life sempat melihat si Linji ini secara seksama, apakah dia memang benar manusia seperti yang dia katakan. Dan akhirnya dia menyimpulkan meskipun Linji ini bentuknya manusia, tapi inti dari intinya si Linji ini adalah Evil God.
Jadi penjelasan Linji tidak direspon oleh Life karena dianggap sebagai tipuan semata. Kemudian dijelaskan bahwa si Life dulunya memang telah disikat oleh The Darkness dan meningsoi, tapi ia meninggalkan 3 token sebagai cara dia untuk bangkit, dan tanpa diduga ia malah bangkit di depan sosok The Darkness atau Evil God itu sendiri. Bersama dengan Linji yang terus menjelaskan bahwa si Life ini salah orang dan sebagainya ini, yang sebenarnya nggak fungsi juga gitu ya. Life lalu melihat bayangan Linji yang makin membesar, alias Blackie yang mulai siap-siap baku hantam di belakang si Linji. Yang membuat trauma dari Life ini tiba-tiba muncul lagi karena dia dulu tewas oleh sosok yang sama, yaitu The Darkness yang rupanya adalah si Blackie tersebut. Nah, meskipun Life ada rasa takutnya melawan si Blackie lagi, tapi ia masih mencoba melawan dengan memperbesar apinya tersebut lalu membentuk sebuah sayap. Pesh, gitu ya. Sambil mengatakan kalimat-kalimat balas dendam atau apalah yang nggak terlalu Linji mengerti. Apalagi Linji di situ juga mulai panik karena api dari Life ini lama-lama bisa membakar buku-buku yang ada di situ. Bahkan seluruh tokonya bisa kebakar. Lama-kelamaan Linji pun sadar bahwa Life ini meskipun sama-sama Primordial Witch, tapi ia cukup berbeda jauh dengan Silver yang cantik dan ramah. Sedangkan Life ini sepertinya emosian dan kasar orangnya, gampang salah paham. Singkatnya Life pun melesat ke arah Linji, mencoba membunuh si Linji tersebut. Namun Blackie yang sudah siap-siap dari tadi juga berubah bentuk dari bayangan menjadi tentakel yang tidak terhitung jumlahnya. Dan bentroklah mereka berdua ini di dalam toko tersebut. Nah, di sisi lain, Linji pun hanya bisa melongo menyaksikan scene yang sangat epik tersebut, di mana situasi sangat dikuasai oleh si Blackie yang menyerang, melilit, mencaplok si Life, dan Life yang hanya bisa bertahan selama beberapa saat doang, sampai akhirnya harus babak belur dihajar sama si Blackie. Linji juga menyadari bayangan hitamnya si Blackie ini menyelimuti seluruh ruangan tersebut, sehingga api, tetesan lava, dan efek pertempuran yang lain ini terserap oleh tubuh si Blackie dan tidak merusak apapun. Dan pertempuran ini terjadi cukup singkat, hanya beberapa menit. Lalu tak lama setelah itu, nasib Life ini sudah bisa ditebak, yaitu matot lagi, tewas lagi dimakan sama si Blackie. Yang kali ini ia bahkan tidak sempat memasang persiapan antisipasi untuk kebangkitannya, atau artinya dia sudah benar-benar tewas. Lalu setelah tewasnya si Life, Blackie lalu menarik kembali kekuatannya dan bentuknya kembali mengecil seperti biasa dan berdiri di tengah ruangan tersebut melihat ke arah si Linji. Nah, Linji kemudian memantau tokonya, cukup lega karena tidak ada yang rusak, kondisinya persis sama seperti sebelumnya. Setelah itu kembali fokus ke Blackie dengan bertanya apakah Blackie ini beneran memakan si Life, katanya. Dengan ekspresi yang masih adrenalinnya masih tinggi gitu ya, masih dengan ekspresi yang terkejut. Tapi sayangnya Blackie tidak merespon apapun. Namun intinya Linji di sini pun mengerti bahwa sepertinya si Life tadi memang salah orang, mengira si Linji itu adalah Evil God yang dimaksud si Life. Tapi sebenarnya Life itu merasakan aura Blackie dari si Linji, sehingga tanpa banyak cincong ia berusaha menyerang si Linji, yang untungnya Blackie juga turun tangan di situ dan menyelamatkan si Linji. Meskipun ada beberapa pertanyaan di pikiran si Linji, yaitu apakah Blackie ini memang yang dimaksud sebagai The Darkness, atau apakah artinya Blackie ini adalah makhluk yang evil, yang jahat, Evil God gitu ya, karena sudah dimusuhi oleh si Life yang disebut sebagai pelindung umat manusia. Tapi setelah berinteraksi dengan Blackie selama 3 tahun ini, Linji memutuskan bahwa apapun identitas si Blackie ini dan sejarahnya apa yang dipunyai oleh si Blackie, yang pasti Blackie itu tidak pernah menyakiti si Linji sekalipun. Bahkan barusan Linji ini diselamatkan oleh si Blackie dari Life yang sembrono menyerang orang yang salah. Jadi baik atau buruknya si Blackie ini tidak bisa ditentukan oleh perkataan atau ocehan si Life sebelumnya. Siapa yang salah atau siapa yang benar itu adalah sesuatu yang sangat kompleks. Yang pasti ia sudah diselamatkan oleh si Blackie, dan Linji pun berterima kasih kepada Blackie tersebut. Nah, 3 hari kemudian scene berpindah ke si Maria di rumahnya, yang rupanya Maria ini menderita trauma yang cukup berat dan hanya mengurung diri di kamarnya selama 3 hari terakhir. Bahkan pelayannya sampai menyadari bahwa Maria ini telah turun berat badan secara drastis karena kurang makan. Lalu ketika si pelayan menghampiri Maria, kedatangan si pelayan ke kamarnya ini gampang membuat Maria terkejut, seperti dia memang sangat takut dengan sesuatu. Si pelayan lalu menanyakan sebenarnya apa yang terjadi dengan si Maria, dan Maria hanya menjelaskan dengan masih ketakutan bahwa Life telah tewas, Dewi yang telah melindungi manusia telah menghilang, katanya. Shin lalu berpindah lagi ke cabang toko Linji di Central District, di mana dijaga oleh si Moen, dan menganggap tugasnya di situ adalah menguji dan mencari orang yang mampu memegang buku Linji. Singkatnya, ada satu orang dari Central Administration yang bernama Blight, di mana dia ini keturunan dari yang namanya 12 pendiri Nujin. Jadi tentunya dia punya posisi di Central Administration, meskipun tidak yang paling tinggi juga, sehingga dia menjadi orang yang dipilih untuk misi mencari tahu tujuan bukanya cabang toko Linji.
Dimana setelah rapat Elder sebelumnya, mereka memutuskan untuk menunggu pergerakan Fire Sword dan sekaligus mencari tahu terlebih dahulu tujuan Linji membuka toko di situ untuk apa. Singkatnya, si Blight pun dengan pedenya menerima misi tersebut karena ia punya kesimpulan yang cukup unik kepada Linji, yaitu ia memang mengakui kekuatan Linji memang sangat besar, tapi karena Linji tidak pernah membuat pergerakan secara langsung kepada Nujin, padahal kekuatannya terkenal memang sangat besar, artinya Linji ini masih menyadari dirinya ada di bawah Primordial Witch Fraxinas. Karena kalau dia di atas Fraxinas, pasti makhluk sekuat Linji itu tidak akan buang-buang waktu kalau ingin mendapatkan sesuatu. Pasti dia sudah membuat pergerakan secara langsung kepada Nujin. Tapi karena dia masih mempertimbangkan keberadaan Fraxinas, Linji masih menggunakan rencana-rencana tertentu. Intinya singkat cerita, Blight pun sampai di toko Muen, disambut oleh Muen yang bersamaan juga langsung menekan kekuatan Blight dengan sangat mudah ketika dia masuk ke toko tersebut. Padahal dia ini ada di tingkat destruktif, bahkan dipasang banyak sigil oleh para White Mage untuk misi tersebut. Tapi tetap saja aura dari Muen ini dengan mudah menekan Blight ini. Lalu tanpa banyak ngomong, Muen juga mengatakan kalau kamu kesini artinya kamu ingin mengikuti ujian dari Boslin kan? Katanya, yang membuat Blight agak gelagapan karena sejauh ini menurut laporan Linji selalu punya step by step sebagai pemilik toko buku. Disambut ramah terlebih dahulu, lalu berbincang dulu segala macam, tapi rupanya si asistennya ini langsung ke intinya, Pak. Jadi Blight tidak bisa berbincang untuk mencari tahu atau mendapatkan info-info untuk misi tersebut. Lalu di sisi lain, Muen kemudian mengambil sebuah buku berjudul Echo of the Abyss yang merupakan buku tulisan Linji sendiri, tapi tidak dijelaskan yang mana. Dan menariknya, Muen memberikan bukunya dengan tersenyum. Sehingga Blight yang sudah kadung ke situ karena tidak bisa omong-omongan dan mendapatkan info-info untuk misinya, ia mengatakan untuk membawa bukunya pulang saja katanya. Karena daripada dibaca di situ dan ada resiko sesuatu gitu ya. Sehingga mendengar ini ekspresi Muen pun langsung menjadi dingin. Ia mengatakan bisa sebenarnya dibawa pulang, tapi mending dibaca di sini karena kalau bukunya nggak cocok bisa tak ganti sama yang lebih lemah katanya. Blight pun mulai deg-degan karena tentu saja dia nggak berani baca bukunya si Linji di situ. Rencananya dia ini membawa bukunya untuk diberikan ke Central District. Jadi dia sekali lagi mengatakan mending dibawa pulang saja katanya. Nah, Muen menjelaskan bahwa nggak apa dibawa pulang, tapi kalau kamu tidak bisa menghandle bukunya, nanti malah ngerepotin, buang-buang waktu. Waktu terbuang untuk membersihkan mayatmu dan untuk mengambil bukunya lagi, kata si Muen dengan ekspresi yang flat. Nah, si Blight yang dari tadi ditekan oleh aura Muen pun menyimpulkan sepertinya kalau dia nekat bawa pulang, dia akan disikat di situ sama si Muen. Sehingga ia memberanikan diri membaca bukunya berbekal sigil dari White Magician yang singkatnya berfungsi untuk menutupi penglihatannya sehingga tulisan bukunya dikaburkan oleh sigil tersebut yang bersifat seperti kaca blur. Jadi sebenarnya dia tidak membaca bukunya karena terhalang kaca blur tersebut alias sigil. Jadi efek bukunya pun tidak tertrigger gitu ya, cuman pura-pura baca doang. Namun tepat setelah itu Vincent datang ke situ dan menyapa mereka. Nah, ketika dia melihat ke arah si Vincent inilah sigilnya tidak kuat sehingga the sun score-nya si Vincent ini berhasil membakar matanya si Blight, membuat dia berguling kesakitan dan kehilangan kedua matanya. Vincent yang nggak terlalu peduli, dia lalu tanya ke Muen apakah ini orang yang ingin menjalankan ujian dari Boslin. Muen mengangguk dan mereka pun ngobrol sebentar tentang urusan yang lain. Muen setelah itu menghampiri si Blight dan meregenerasi matanya, tapi sekaligus membuat Blight ini sepertinya terbrainwash oleh si Muen. Muen kembali menyuruh Blight membaca bukunya dan kali ini rupanya ia berhasil membacanya, meskipun seperti biasa ada pengaruh dari bukunya dan membuat tubuhnya si Blight ini mengalami sebuah mutasi. Nah, setelah kepergian si Blight, singkat cerita Muen menjelaskan kepada Vincent bahwa ia memang sudah tahu kalau Central District itu mengirim seseorang untuk menginvestigasi Boslin. Jadi mending kita kirim balik orang ini sebagai mata-mata yang memonitor segala pergerakan Central Administration, katanya. Singkatnya, Shin berpindah ke pertemuan para Elder dengan Blight melaporkan apa yang dia dapat dari misinya, dan seperti sebelumnya, pertemuan tersebut dipimpin oleh Sibar yang meminta Blight menjelaskan misinya sebelumnya. Nah, Blight mengatakan bahwa cabang toko Linji itu tidak melakukan sesuatu. Sepertinya mereka hanya berniat menyebarkan ajaran Sun's Faith kepada para bangsawan dan tidak ada hubungannya dengan si Linji. Jadi mereka lebih baik fokus kepada pergerakan di Ash Chamber of Commerce, kata si Blight. Setelah itu info dari Blight ini mereka diskusikan sendiri di antara para elders bersamaan dengan Blight yang berjalan ke arah buah Fraxinas, lalu mengintip ke arah Fraxinas yang sedang tertidur dan tanpa diketahui siapapun mengirimkan apapun yang ia lihat di situ kepada si Muen. Nah, di sisi lain, Muen yang akhirnya mengetahui bahwa ada Primordial Witch Fraxinas di Central District menjadi cukup terkejut. Rupanya Fraxinas inilah yang menjadi backingan Central Administration tersebut, dan Muen yang mewarisi Walpurgis tentunya mengetahui siapa itu si Fraxinas.
Di saat yang sama di situ juga terlihat ada satu lagi orang yang tidak dijelaskan siapa, tapi dia sedang membaca bukunya Shilinji, namun sayangnya orang ini gagal dan sepertinya tewas. Shin kemudian berpindah lagi ke Jisixu dan bapaknya yang membicarakan cukup banyak hal, dan di sini akan kurangkum ya. Intinya mereka ini sudah mendapatkan kabar dibukanya toko baru Shilinji yang menandakan pergerakan secara langsung kepada Central Administration. Jadi mereka pun harus segera bersiap juga untuk mengikuti alur dari Shilinji tersebut untuk menyerang Central District. Nah, untuk sekarang yang sudah terjadi adalah pertama, Jisixu sudah mengendalikan bangsawan Central District di pelelangan kemarin. Lalu parasit yang mengendalikan mereka juga akan menyebar di setiap interaksi dengan keluarga mereka atau orang lain, makin membuat Jisixu mempunyai kendali penuh atas penduduk Central District menjadi satu ras, yaitu ras Yith. Kedua, Low Resource sudah mengajukan PHK massal, dan hal ini disetujui oleh Central Administration karena rusaknya jalur ke Lower District di Machine Loop yang membuat pasokan sumber daya mereka berhenti dan menciptakan banyak pekerja yang menganggur. Ketiga, mereka telah menyusupkan parasit ke banyak pekerja yang mengendalikan orang-orang ini untuk menyebarkan propaganda setiap hari, sehingga orang-orang akan membelot dan berusaha rebel dari Central District yang sudah seperti pemerintahan di situ. Intinya itu yang dijelaskan dari rencana Low Resource melawan Central District. Oke, mungkin hari ini sampai sini saja. Kita sudah membahas 7 chapter, yaitu chapter 415 sampai 421. Sampai sini kita akan percepat seterusnya ya. Jadi nggak tahu apakah terlalu cepat atau tidak. Tapi seperti biasa jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir Kobe juga di deskripsi. Tidak ada traktiran hari ini. Dan kurang sekitar 20 sampai 30-an chapter sebelum tamat. Mungkin akan jadi 2 sampai 3 video lagi ya. Mungkin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Adios.